这个尴尬年纪，我不再是一个人，多幸运能和你在一起。此生最大的欢喜，就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情向往那刻起。我的余生就是你，我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，轻轻牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？此生最大的欢喜，就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情向往那刻起。我的余生就是你，我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔。 Bapak yang mengajariku melewati badai langit biru. Sekali kamu ya lihat kesini ya, pasti kamu Terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sekarang mari kita berdiri dan mengarahkan pandangan ke altar untuk menyambut prosesi dengan diiringi lagu Wonderful Day. I will walk with my heart in God.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudari dan saudara sekalian, selamat datang. Selamat sore. Kita bersama ini akan merayakan 50 tahun hidup keluarga dari Marcelinus dan Marcelina. 50 tahun Ibu Bapak, saya yakin tidak semuanya serba mulus. Pasti ada tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan kalian. Lambang lilin belum dipasang. Kadang-kadang ada kegelapan dalam kehidupan kita sekalian. Jangan kita sombong, langsung pasang lilin. Seolah-olah terang sudah berjalan. Kita mesti bertobat dulu. Kita harus mengakui kekhilafan dan kesalahan kita terlebih dahulu. Kalau saya lihat di depan, kalian itu cantik dan ganteng. Saya mau tanyakan sekarang ini, kalian masih ganteng dan cantik atau tidak? Masih dong. Masih. Oh iya. Masih. Saya yakin pasti ganteng dan cantik dalam hati, seharusnya begitu. Karena kalau makin tua, makin merunduk. Berarti itu apa yang dicari, yaitu Tuhan. Kalian semua selamat datang. Kita ini tidak lihat agama apapun. Kita semua datang karena kita mencari apa yang kita miliki bersama. Kita adalah saudari dan saudara, semartabat, sederajat. Dan justru kemanusiaan itu menyatukan kita semua di sini. Mari kita mengakui bahwa ada kegelapan dalam kehidupan kita. Kita mau diam sejenak dan mengakui kesalahan dan kekhilafan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita semua, mengampuni dosa kita, dan mengantarkan kita sekalian ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan tetap peduli akan kita. Oleh karena itu kita berani berseru, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghidupkan mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau juga telah memberi kami keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih ya Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga Bapa Marcelinus dan Ibu Marcelina yang saat ini merayakan 50 tahun pernikahan beserta keluarga, demikian juga keluarga-keluarga lain yang hadir di saat ini, selalu kau dorong untuk melayani keluarga Kudus Nazaret. Semoga mereka semua terus menjadi keluarga Kristiani yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Engkau dan kasih antar semua anggota keluarga dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sekarang bacaan yang pertama.
Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Kolose, bab 3 ayat 12 sampai 17. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah bebas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya minta Bapak dengan Ibu, hati-hati kabel yang ada di sini untuk maju ke depan di sini. Mari maju ke sini. Nah, ada 2 lilin. Dan sekarang kalian masing-masing pasang 1 lilin. Sebagai tanda, saudari dan saudara yang sekarang hadir di sini semua pasang dalam hatinya masing-masing 1 api yang kecil. Kita lakukan api yang kecil, yaitu api Yesus sendiri. Supaya kita digerakkan oleh Yesus, bukan oleh ego saya sendiri. Tadi kita dengarkan lagu mengenai kasih. Kasih berarti tidak maunya saya harus jalan, bahwa kita harus perhatikan satu dengan yang lain. Mari kita pasang
Mulai di sini Bapak. Silakan pasang itu lilin yang satu ini. Saya lihat ada AC di sana. Ada tantangan, lihat ini. Tidak apa-apa, biar. Ada tantangan mulai menyanyi atau menari. Nyala lilin ini. Sebagai tanda dalam hidup kita ini tidak serba mulus. Tetapi kalau kita tinggal dekat dengan Yesus, pasti nyala akan terus. Sekarang Ibu, silakan pasanglah ya lilin. Ya, lilin yang satu ini. Ya, lihat Ibu masih lindungi dengan tangannya. Ya, tentu siapa yang melindungi kita, itu Tuhan itu sendiri. Ibu Bapak seringkali khawatir. Wah, kalau sering khawatir, masih banyak mengandalkan dirinya sendiri. Mari kita berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdiri, dengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Terumat di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, aku akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Tadi pada waktu masuk ruangan ini, kita bisa melihat ada bunganya di mana-mana. Karangan bunga banyak sekali. Berarti pasti ibu bapak mendapat tempat dalam hati banyak orang. Tidak mungkin. Kalau orang tidak suka, tidak akan kirim banyak sekali bunga. Kalau itu orang tidak suka, pasti tidak akan buat suatu pesta yang luar biasa sekarang ini. Dan saya kira semuanya karena saling mencintai. Nah, saya kira kalau kita mau tahu siapa Bapak Marcelino dan Marcelina, Ibu Marcelina, lebih baik kita bertanya kepada anak. Anak mengenal kalian jauh lebih baik. Karena itu saya mau bertanya kepada Gisela Indah. Mari maju ke depan. Saya menyerahkan mic kepadamu. Dia baik. Ini Bapak Mama ya. Pasti kamu sayangi. Saya yakin. Sekarang saya mau tanyakan kepada kamu. Sikap sifat dari Bapak dan Mama yang mana kamu kagumi? Yang kamu rasa itu sesuatu yang indah. Mic untuk kamu. Kalau papi itu kerja keras, dia tanggung jawab sama keluarganya. Kalau mami, dia sangat ngurus anak-anaknya, dia detail, bahkan sampai saat ini dia tetap detail, padahal sudah waktunya kami yang harus ngurus mereka. Itu aja. Ya. Terima kasih Gisela. Bapak Mama sudah dengarkan. Nah, ini biar itu menangis sedikit tidak apa-apa, boleh. Sebab ini memang sesuatu yang tidak mudah. Saya siapkan satu bunga yang indah untukmu. Ini bunga apa?
bunga lili. Coba kita lihat baik. Ada satu bunga kuncup, satu kuncup ini sudah terbuka, sudah mekar. Masih ada 2 yang belum. Kita perlu beri apa kepada lili ini agar supaya yang lain terbuka juga? Apa yang dibutuhkan? Air. Kalau kita, saya yakin Bapak Mama masih ada hal-hal tersembunyi dalam hati kalian. Saya yakin pasti kalian masih bisa mekar. Saya yakin pasti kalian masih bisa jadi lebih indah. Apalagi kalau menjadi makin tua, memang diharapkan bahwa Tuhan memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu dekat. Dekat apa? Dekat air yang memberi kehidupan. Air yang memberi kehidupan itu siapa? Tuhan, betul. Saya lihat itu ada Bunda Maria yang gede, salibnya lebih kecil, lalu itu ada santo-santo yang lain banyak lilin. Saya serahkan kepadamu, Gisela, Ina. Pegang dulu. Sedikit mundur ke sana, saya kira tidak apa-apa ya. Oke. Ada pasti saya lihat dulu. Apianto, mana kamu? Api. Oh, ada di sana. Apianto, silakan. Api, coba lihat orang tuamu. Ini orang tuamu tuh? Ya, betul. Itu jangan sampai saya keliru. Nah, ini saya mau tanyakan yang sama dengan kamu. Dengan apa yang saya tadi tanyakan kepada Gisela Ina. Apa Apianto kamu rasa paling indah yang kamu lihat dalam diri Bapak dan juga dalam diri Mama? Ini jangan cerita yang jelek-jelek ya. Ini pasti kita semua punya macam-macam kekurangan. Tapi coba cari dalam diri mereka berdua bagaimana sikap sifat yang kalian sebagai anak buah kasih dari mereka ini yang kamu hargai. Silakan, pegang mic saja. Jangan khawatir, saya tetap di sini. Ya, mereka orang tua yang baik, Om. Untuk anak-anaknya. Mereka. Iya. Dan kita semua berterima kasih udah dibesarkan. Dan ya, terima kasih sih. Itu yang Apianto itu rupanya tidak ada kata-kata. Kata terima kasih itu sesuatu yang mendalam. Ini memang betul-betul terima kasih itu merangkum segala-galanya. Nah, ini nanti kita akan lihat ya bagaimana ini tanda terima kasih itu. Sekarang ya lihat ini nanti sudah hilang saya lagi. Nah, bagus sudah dimulai. Untuk Apianto juga satu bunga. Apianto, bunga ini apa ya? Namanya apa? bunga apa? Bunga apa? Saya juga tidak tahu. Bunga tidak tahu saja. Supaya dia bagus. Tapi ingat apa yang di atas juga masih ada bunga yang belum mekar. Tetap dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita andalkan diri sendiri. Makin kita meninggalkan diri kita sendiri, makin kita akan terjatuh dan terjatuh. Andalkan Tuhan. Dia memberi segala-galanya kepada kita. Bisa berdiri di samping Gisela. Ali. Oh, saya sudah pikir siapa Ali. Oh, itu dia. Ali, kamu itu anak yang kedua. Ya, kedua. Ini berbobot juga ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu.
Sekarang masih boleh lihat saya, tapi nanti lihat orang tua ya. Kira-kira apa yang paling mengesankan? Yang tetap Anda ingat daripada Bapak dan dari Mama. Sekarang mic untuk kamu. Boleh tidak usah pendek-pendek ya. Coba uraikan. Ya, papi mami orang yang bertanggung jawab. Sampai sekarang pun masih mau tahu kita. Ya, untuk saat ini mereka orang tua terbaik. Itu, terima kasih. Ini memang mereka mau tahu kalian ya. Ini seperti kamu bilang. Tapi kalau berlebihan, pasti sesuatu yang bisa juga menjurus ke sesuatu yang tidak baik. Terus ini berarti memang peduli, penting. Tetapi jangan urusi keluarga masing-masing. Ya, saya kira itu sesuatu yang penting. Tidak boleh kita lupakan. Untuk kamu juga salah satu bunga. Ini bunga apa? Ya. Krisam. Silakan. Ini bunga tunggal. Tidak ada anaknya. Tapi saya harapkan bahwa kita memang akan benar-benar menerima bunga yang tunggal ini bagi kita, itu Yesus. Dia yang menginspirasikan kita semua. Silakan. Halo Melbourne. Halo. 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 Halo ya. Halo, Pater. Halo. Halo, Pater. Halo. Bisa. Oh, suara belum buka. Oh. Halo Melbourne. Halo. Halo ya. Halo, Pater. Mereka masih coba. Memang kehidupan kita tidak semuanya lancar tuh. Kadang-kadang juga ada gangguan tidak kuat sana. Kita perlu mengembangkan satu sikap yang bagus, itu sikap sabar. Sabar. Nah, kita bersabar. Siapa tahu. Halo, Pater. Halo, Mami, Papi. Ada kontak? Sudah? Halo. Suaranya nggak ada katanya. Udah online, udah buka kamera, udah buka audio. Kalian nggak lihat kita? Nggak bisa. Sabar sedikit. Halo. Halo, Pater. Anda Halo, Pater. Saya connect dengan siapa? Andi, selamat malam di sana ya. Saya sama. Andi, saya kepingin tanyakan kepada kamu. Saya mau tanyakan kepada kamu. Apa sikap sifat daripada Bapa dan kamu paling kagumi? Dia selalu ada untuk kami. Mereka selalu ada untuk kami. Apalagi suka menolong orang. Suka menolong. Apalagi ketawa dia. Ya,
dia terbaik lah. Mereka yang terbaik. Aduh, luar biasa. Untuk Andi untuk kamu juga satu bunga yang ada di sini. Lihat, bunga ini akan diberikan kepada Yosef atas nama kamu. Dan kegantung itu. Oke. Ya. Oke. Baik Andi, yang buntut itu atau yang ini ada juga di situ. Jadi ada. Kenapa? Yeni tidak ada. Yeni tidak ada. Oh, Yeni di tempat lain. Pindahkan dulu. Oh iya. Oke. Lihat. Sudah ya. Apa luar biasa ya, anak itu jauh ya, tidak bisa. Hebat sekali itu, sehingga mereka juga hadir di tengah-tengah kita. Yeni belum. Yeni belum. Nah, ya betul. Nah, ya. ini ada. Matiin ya. Nanti kita cerita. Ini juga mendapat satu bunga yang dipegang oleh yang tadi bacakan, itu bacaan pertama. Mari. Sekarang ini kita ada kalian punya berapa anak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian mau buat apa dengan bunga ini? Mau apakan bunga ini? Kira-kira kasih dalam pot supaya ada akarnya, supaya ada akarnya, nanti bisa tanam lagi. Lalu kemudian itu sebenarnya kalian mau simpan bunga itu untuk diambil sendiri. Mau simpan bunga itu untuk diri Anda sendiri. Mau diapain kalau begitu? Bunga ini mau diapain? Dijadikan satu. Silakan satukan saja bunga ini. Nah, disatukan. Lihat menjadi makin bagus ya. Kalau itu disatukan, tapi belum disatukan betul. Gisela coba pegang lagi. Saya kira lebih baik kalau diikat. Nah, saya itu membawa satu pita merah. Saya minta supaya kalian ikat pita merah ini sebagai tanda. Sekarang ini, di hadapan orang tua. Kalian sebagai satu keluarga, apapun yang terjadi, mau tetap bersatu. Terus inilah suatu janji sekarang ini. Kalau kalian ikat dengan pita merah ini, pita merah itu berarti dalam hidup kita kadang-kadang ada ketegangan juga, ada gesekan. Tapi kita tidak masa bodoh. Kita mau tetap berani melangkah untuk saling mengampuni. Kasih yang sejati, pengampunan juga berada di situ. Saya berikan itu kepada api. Silakan ikat. Ikat kuat-kuat. Ya, ikat. Ikat mati. Orang Papua juga tidak. Kakakmu juga tidak. Ikat mati.
Kuat. Terus ini lambang kasih, lambang berani, saling mengerti. Tapi sekarang kita rayakan 50 tahun hidup berkeluarga, berarti warnanya gold. Saya itu bawa juga pita warnanya gold. Sekarang baru diikat di atas pita yang merah ini. Sebab merah itu hakiki, kasih. Dan berani. Berani kalau ada sesuatu tidak beres. Rendah hati. Mau saling memuji. Mau menjaga kesatuan dan kesatuan. Sekarang ini silakan kakak ini, silakan ikat di atas merah ini warna gold. Tapi saya yakin kalau warna gold itu diikat, pasti merah tetap kelihatan. Ya, biar itu boleh tutupi itu merah juga tidak apa-apa. Cukup panjang itu, memang bisa diputar-putar berapa kali. Rupanya susah juga ya, tidak gampang ini. Ini tangannya bergerak juga ini. Akhirnya tercapai juga. Nah, ini boleh katakan bouquet ini sudah selesai. 5 bunga. 5 bunga yang jenis yang berbeda. Di sini ada 5 orang yang 5 anak daripada bapak mama ini. Saya yakin mereka punya, mereka juga sikap dan sifat semuanya berlainan. Tidak. Tetapi perbedaan itu ya memang menyebutkan, tetapi juga merupakan suatu kekayaan. Oleh karena itu, kalau mau benar-benar menjadi indah dalam hati, dan saya kira pasti itu suatu keinginan daripada orang tua, bapak dan mama sekarang ini, supaya anak-anak tetap bersatu. Jangan ada yang ikuti jalannya sendiri. Tidak mau tahu lagi orang tua, tidak mau tahu lagi kakak adiknya. Kalau kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan, memang karena karakter berbeda, yang berbeda, tetapi kalau dipersatukan, tercipta sesuatu yang indah. Kalau ada gangguan dalam keluarga kalian, atau ada sesuatu yang kalian merasakan tidak beres, jangan omong belakang, ya. Cerita-cerita sama pergilah, perbaikilah, berani, itu yang merah ini, berani untuk ngomong supaya kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Saya kembalikan kepada Gisela. Sebenarnya sekarang sudah disatukan. Kalian itu mau apa dengan bouquet ini? Memberi air kehidupan. Tapi bisa masukkan di Iya, pot sana. Wah, bagaimana? Sabar dulu. Kok kalau kamu mencintai orang tua, kalau kamu sayang sama orang tua, kamu itu tidak bisa masukkan di pot dulu. Bawa bunga dengan potnya dan kasih sama orang tua sebagai tanda terima kasih. Dan ingat, kalau kamu menyerahkan kepada orang tua, kamu berbicara. Kamu berbicara dan sampaikan kepada bapak mama, ini bukan sandiwara saja. Tidak. Kami bersama, kami berlima, kami mau tetap bersatu. Ngomong dengan mama papa. Ya, 5 macam ini sungguhan kita mau bersama, walaupun kita dengan karakter yang berbeda. Jadi kita harus sama-sama. Sama-sama berarti
dalam hidup bersama selalu take and give. Bukan saya punya mau harus jalan. Bukan kita mengedepankan ego kita sendiri. Melainkan kita mau dengarkan orang lain. Dan kita mau betul-betul rendah hati. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Sekarang kita ganti orangnya. Saya minta agar supaya Bapak dan Mama, mari maju ke sini. Buku ditinggalkan saja, tidak apa-apa, tidak diperlukan. Silakan di atas. Bapak dan Mama berhadapan satu dengan yang lain. Tolong berpegangan tangan. Mundur, Ibu maju sedikit, Bapak mundur sedikit. Ya, oke. Sekarang sudah tiba saatnya bahwa setelah 50 tahun Anda bisa memperbaharui janji setia Anda. Sekarang ini saya pindah saja tempat, saya ke sini saja. Bapak, ini istrimu Marcella? Benar. Benar. Mama, ini betul suamimu yang sekarang hadir di sini? Betul. Sekarang Bapak, tiba saatnya. Kita semua mau dengarkan. Tentu selama 50 tahun ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Kita tinggalkan itu. Sekarang kita mau mengarahkan perhatian ke depan. Sekarang ini Bapak rasakan kira-kira sikap atau sifat seperti apa Bapak mau perbaiki. Yang Bapak mau berjanji kepada Marcelina. Nanti Marcelina juga akan berjanji sama Bapak. Jangan lihat kesalahan orang lain, tetapi apa Bapak mau perbaiki dalam hidup. Bapak, saya akan beri baik kepada Bapak. Bapak tetap berpegang kuat istri, lalu Bapak bicara saja. Sisa hidupku akan buat kamu ya, Marcelina. Aku akan lebih setia padamu. Apa lagi? Udah. Oh. Kebanyakan. Nah, sekarang Marcelina. Pasti ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu. Jangan itu semua yang baik-baik itu. Tetapi justru apa yang perlu diperbaiki. Tuhan dengarkan. Mari sampaikan kepada suamimu. Lihat dia. Ya. Aku selalu menyayangimu sampai akhir hayatku. Ya, tapi apa yang ibu mau perbaiki? Apa yang ibu mau perbaiki? Menyayanginya, tetapi apa yang kurang sekarang? Karena apa? Itu muncul apa-apa? Enggak. Ya, saya yakin mungkin kadang-kadang ibu benar atau tidak? Iya. Karena sekarang ini jujur. Bawel. Nah, ini ibu mau perbaiki toh? Oke. Tetapi siapa dengan hati atau tidak? Lihat, bisa tunjuk ya satu sama lain. Kalau begitu, tidak mungkin ini bisa jalan. Kita perlu rendah hati. Bapak bisa mengubah sikap sifat ibu? Tidak bisa. Ibu bisa mengubah sikap sifat Bapak? Tidak bisa. Anda bisa mengubah siapa? Diri aku sendiri. Karena itu, kita masing-masing perlu melihat kelemahan dan kekhilafan kita masing-masing. Hanya kalau kita berani introspeksi, hanya kalau kita berani tidak mempersalahkan orang lain, tetapi mengatakan, mea culpa, maxima culpa, aku khilaf. Maafkan saya, karena ini, saya akan memperbaikinya. Dengan demikian, hidup akan menjadi makin indah. Amin. Semoga Tuhan, apa yang Tuhan sudah mulai dalam kalian berdua, ia sempurnakan juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana
kasih tanda bahwa kalian saling mengasihi. Bagian. Bapak. Mari. Jalan. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak. Nikmati hari ini dengan sungguh-sungguh. Ini cucu-cucu juga sudah hadir di sini. Tuhan sediakan waktu ini, pesta ini untuk kalian. Nikmati. Mari kita rayakan sekarang Ekaristi. Kamu aja. Doa umat, silakan. Doa umat dulu. Siapa doa umat? Ya. Mari. Ya Bapak yang baik, beribu rasa syukur dan ungkapan terima kasih kami ucapkan kepadamu. Karena pada hari yang penuh kasih ini, kami dapat hadir di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua kami tercinta, Marcelus dan Ibu Marcelina, di mana saat ini usia pernikahan kedua orang tua kami telah genap menginjak usia yang ke-50 tahun. Kami, anak, menantu, cucu sangat bersyukur dan bersukacita menyambut gembira dan memohon kepadamu ya Bapa, agar kiranya Engkau selalu memberkati dan menguduskan pernikahan orang tua kami ini menjadi sakramen cinta yang kekal dan abadi sampai akhir hayat mereka berdua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, berilah orang tua kami ini raga yang sehat, jiwa yang muda, kasih setia satu sama lain, hati yang gembira, penuh sukacita, kebahagiaan yang nyata, serta berkat rezeki yang cukup, yang senantiasa selalu menyertai kehidupan mereka berdua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, untuk keluarga besar tercinta, agar senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu, agar mereka tetap selalu mengutamakan Engkau dalam segala hal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa untuk Pater Kis, Pancik, dan seluruh pelayan sabda-Mu. Teguhkanlah kesetiaan mereka terhadap panggilan suci-Mu, sehingga mereka semua semakin menghadirkan kerajaan Allah di tengah umat-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang hadir di sini, bantulah kami untuk semakin mengenal kasih-Mu, semakin diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga dapat hidup dalam persaudaraan sejati yang didorong oleh kasih, mengasihi, dan melayani satu sama lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa-doa kami yang tidak sempurna ini, tetapi kami tetap percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Sekarang lagu persembahan. Bawalah persembahanmu tadi dalam yang suci. Semoga Allah berkenan mengambil tanda cintamu. Bawa
Berdoa saudari dan saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan doa dan harapan kami bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga Ekaristi memberi berkat-Mu yang berlimpah untuk Marcelos dan Marcelina beserta anak dan cucu, mantu dan cucu mereka. Dan semua orang yang hadir di tempat ini. Semoga hidup kami sungguh layak untuk dijadikan persembahan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan demi pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Akan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mau bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan Engkau telah mengaruniakan putra-Mu bagi penebusan dosa-dosa kami. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Karena hurufnya saya pakai dulu 4 mata, saya tidak bisa baca kalau saya letakkan itu di atas meja ini. Saya minta Yosef untuk bantu saya pegang supaya saya bisa tetap tegak lurus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon dengan segala kerendahan hati, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu berasal daripadamu dan kelak akan kembali lagi kepadamu. Kemudian ia serahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Bapa. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon dengan segala kerendahan hati agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus yang seminggu lalu baru kami bisa berjumpa dengannya. Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu, serta seluruh umat-Mu yang Kau cintai. Ya Tuhan, berkatilah juga keluarga ini, Bapak Marcelos dan Ibu Marcelina, serta cucu-cucu, yang saat ini sangat berbahagia di hadapan-Mu. Berkatilah juga dan bimbinglah untuk tetap setia dan saling mencintai, serta mampu menjadi saksi Kristus dan memancarkan kasih-Mu. Ingatlah juga saudari dan saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Pada hari ini, kita mau peringati secara khusus orang tua daripada Bapak Marcelos, Ji, Jong Lin Chai, dan orang tua daripada Marcelina, Tan Keng Ojan, cucu Neo. Ya, cucu Neo. Kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka dalam situasi perang. Tidak ada damai antara Israel dengan Gaza, antara Rusia dan Ukraina, karena masing-masing mengedepankan maunya sendiri, tapi tidak bisa berdialog satu dengan yang lain. Tuhan,
Kami mohon dengan segala kerendahan hati, semoga kami masing-masing yang hadir di sini menjadi pembawa damai. Kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, yang setia bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka tangan sekarang di depan kita. Buka tangan lambang kita mau membuka hati kita. Membuka tangan menjadi lambang aku mau berserah. Bukan pasrah. Pasrah itu suatu yang keterpaksaan. Berserah suatu aktivitas daripada hati kita sendiri. Kita mau berserah kepada Dia yang menciptakan kita. Keterbukaan tangan itu juga lambang kita mau membiarkan diri dituntun oleh Dia yang kita cintai, yang kita imani, Yesus. Marilah kita bersama nyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari dan saudara sekalian, kita rindukan suatu kedamaian yang asli. Bukan damai yang dunia giurkan kepada kita. Damai dari Dia, daripada Yesus. Tadi saya sudah sebutkan beberapa daerah di mana ada perang. Tetapi semoga bertengkar mulut juga jauh daripada kehidupan kita. Jauh dari keluarga-keluarga kita. Semoga kita menjadi manusia yang rendah hati. Manusia yang rela untuk take and give. Manusia yang bersedia untuk mendengarkan. Sehingga kalau demikian, saya yakin dan percaya bahwa damai yang asli loh, damai dari Yesus akan hadir dalam hati kita sekalian. Semoga damai yang asli itu sungguh-sungguh memenuhi hati kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. pandanglah roti yang kudus ini. Yesus tidak mencari kemapanan. Yesus tidak mencari enak dan gampang. Yesus juga tidak bilang, capek deh.
melainkan dia rela berkorban. Berkorban untuk kita yang sekarang hadir di sini. Manusia yang terbelenggu karena dosa. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus merangkul kita masing-masing dan mengatakan, mari datanglah kepadaku yang berbeban. Yesus mau mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita. Anda diundang untuk datang ke meja perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang ini sekali lagi, aku bagikan roti yang kudus ini sebagai tanda bahwa kita yang hadir di sini mau membagikan diri. Nanti yang gede saya berikan kepada Bapak, dan saya minta supaya Bapak membagikannya dan serahkan satu bagian kepada istri sebagai tanda Bapak bersedia, mau berkorban, mau betul-betul ini mengusahakan sungguh-sungguh kesatuan dan persatuan dalam keluarga. Bapak ambil roti yang kudus ini. Dan minta supaya Bapak bagikan sekarang ini. Bagikan roti ini. Bagikan. Dan serahkan satu bagian kepada tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kami yang besar. Yang diperkenankan untuk mengambil tubuh Kristus adalah yang sudah dipermandikan secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama.
bisa kerjaan juga tumbuh. Mama juga tumbuh bersama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau persiapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saudari dan saudara sekalian, saya barusan dari Laverna dan Assisi di Eropa. Saya sendiri pengikut Fransiskus dari Assisi. Bisa lihat jubah saya, ada tali juga. Seperti Novena Antonius ya, itu di situ. Saya memang minggu lalu baru kembali dari Assisi. Bapak Fransiskus Assisi, sumber inspirasi, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Ada satu doa yang sangat indah, yang dibuat oleh Santo Fransiskus dari Assisi, yang kita mau doakan bersama sekarang ini. Doa damai Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada difahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Semoga kita sekalian menjadi pembawa damai. Dan itu hanya bisa kalau kita masing-masing mau menjadi rendah hati. Tidak anggap diri paling benar. Yes. Tetapi dengan rendah hati
mau mengakui kekhilafan-kekhilafan juga. Dan kalau demikian, damai sejati akan hadir di tengah-tengah kita. Sekarang ini kita mau mohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk itu saya minta supaya kalian berdiri. Saudari dan saudara terkasih, marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat, terutama bagi pasangan yang berbahagia ini, Marcelos dan Marcelina, yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-50. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kerahimannya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman saudara dan memberikan ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus. Amin. Semoga Allah menuntun setiap langkah saudara dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga saudari dan saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi berkenaan dengan perayaan hari ulang tahun ke-50 perkawinan kalian berdua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ingat, kita diutus. Jangan apa yang kita dengarkan sekarang masuk sini, keluar sini. Tutup satu bagian supaya bisa turun ke dalam hati. Dan dengan demikian pasti kalian berdua bisa menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Amin. Amin. Dan kepada saudari dan saudara yang hadir di sini yang beragama Kristiani, nanti sampai ke rumah, sampai di rumah, ada anak atau siapa saja yang hadir di situ yang beragama Kristiani, saya minta supaya kalian meneruskan berkat tadi itu kepada mereka dengan di dahi mereka buat tanda salib dan sampaikan, jadilah pembawa damai. Amin. Sekarang lagu terakhir bisa dinyanyikan, tapi saya minta kaum muda semua berbaris di sini nanti. Kaum muda dan siapa rasa diri muda, ya itu baris itu di sini. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini kedudukan tinggi. Bukan hati ya. Nah, ini kata tiga sana langsung. Menjadi orang tua tidak gampang. Jadi saya juga mengatakan, ya. Kadang-kadang anak itu ngomong, tapi kalian sana bisa menampung aspirasi.
untuk doa makan. Jadi kita minta Pater untuk memimpin doa makan. Marilah kita berdoa sesuai iman kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang merendah Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak bahwa pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama, dapat bersekutu bersama, dapat berdoa bersama dan makan bersama juga nanti. Semoga makan bersama ini memperkuat persatuan dan persatuan antara kami dengan Engkau dan kami dengan kami. Kami yakin makanan yang dihidangkan sebentar ini, para petani yang menanam, para petani yang menyiraminya, dan itu memetiknya. Tetapi daya tumbuh bukan dari para petani. Daya tumbuh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Semoga kesadaran ini menjadikan kami makin rendah hati. Pada hari ulang tahun ke-50 perkawinan daripada kedua saudari dan saudara kami ini, kami bersyukur. Semoga apa yang terjadi pada sore hari ini sungguh-sungguh menjadi suatu permulaan yang baru. Semoga kebersamaan kami masing-masing diperkuat dan dipererat. Sebab bersama-sama kita kuat. Tuhan, berkatilah kami semua dengan kesehatan yang baik. Dan para masyarakat yang sekarang masih mencari makanan, mereka juga dapat menemukan sesuatu. Turunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas makanan yang telah tersedia, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.就是
bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Mami, Papi, Nana, Papa, Happy anniversary.